Hari ini dalam episode terbaru The News, Ferrari bikin SUV. Sekali lagi, Ferrari bikin SUV. Dan ada Pagani baru juga untuk nemenin Ferrari. Halo guys, balik lagi di The News. Dan kali ini maafkan Aing pakai jaket karena lagi sakit. Aing rada sakit, rada lemes. Tapi demi konten, kalian, demi kalian ya kita mah jalanin aja. aja. Dan seperti biasa ada berita ya, banyak banget ya hari ini. Nggak banyak nih. Tapi ada... berita pertama. Ya, pertama apa nih, Yas? Pagani lagi. Wah, Pagani lagi? Waduh. Jadi berita pertama ini Pagani karena ya gimana ya? Banyak banget konten Pagani akhir-akhir ini. Terima kasih ke Bapak Horacio Pagani dan Bapak... Oke. Jadi berita pertama kita langsung dari Pagani karena kemarin Pagani baru ngeluncurin mobil baru mereka yang namanya Utopia. Ingat ya, Utopia, bukan Zootopia. Nah, Utopia ini dia ngambil ya Utopia kan kalian mungkin nggak tahu artinya apa. Tapi di sini Horacio bilang inspirasinya dari filosofer era 1500-an yang bilang bahwa Utopia itu adalah suatu tempat yang tidak ada di dunia nyata, suatu tempat yang impian gitu. Impian, ya. Nah ini karena kalau menurut dia tuh ya mobil ini tuh jadi kayak impiannya dia gitu. Sebelum kita lebih teknis, mana udah lihat belum? Udah. Dan menurut mana gimana? Modelnya tuh gimana ya? Dibilang bagus. Kalau pribadi sih nggak gimana ya? Bagus enggak, jelek enggak. Mungkin lebih ke unik sih modelnya ini. Kalau ini malah suka sebenarnya. Kenapa tuh? Kalau buat orang ya, desainnya tuh beda dari yang lain. Kayak kalau mana lihat mobil-mobil supercar lain tuh cenderung, sekarang tuh hypercar tuh kan cenderung smooth, semuanya smooth. Iya. Utopia nggak, Utopia tuh semua detailnya tuh dibikin berlebihan lah istilahnya, exaggerated, dan ya cocok lah karena ini Pagani gitu, semuanya artistik dan ya sesuai dengan inspirasinya Horacio gitu. Karena inspirasinya Horacio itu Leonardo da Vinci. Kalau kalian lihat karya-karyanya da Vinci, ya mungkin selain Mona Lisa ya, karya-karya dia yang berhubungan dengan dunia engineering ya kelihatan kayak modelnya model dia mengimajinasikan apa yang akan ada di masa depan tapi dengan pemikiran era 1500-an ya kurang lebih. Mungkin bisa dibilang ini ya, apa kayak neoklasik gitu? Iya, neoklasik atau steampunk gitulah. Iya. Itu makanya kenapa orang sebenarnya suka. Tapi desain hal-hal yang tadi artistik, berbau artistik, di bawah ini sebenarnya yang namanya Utopia tuh bisa dibilang pakai resep klasik hypercar sih. Dia bukan yang tipe-tipe, dia tuh gimana ya yang bilangnya, analog sebenarnya. Iya. Cenderung analog. Mesinnya masih mesin Huayra, mesin 6 liter AMG tapi turbo ya. Nah tapi nggak sesuai dengan dugaan kita kemarin 900, ternyata cuma 852 horsepower. Ya, mending lah gitu. Cuma 852 horsepower, torsinya 1100 Nm. Lumayan ya. Ya lumayan lah buat ngerobek bannya sendiri gitu. Nah, gearboxnya, tapi sesuai dugaan, ada manual dan ada otomatis. Opsinya ya. Nah, tapi gearboxnya sebenarnya sama. Jadi itu gearboxnya extract. Sebetulnya unit yang sama. Tapi ada opsi untuk dia pakai yang manual, jadi tetap pakai pedal kopling, atau beli yang automated manual kayak di Huayra gitu. Kalau yang automated manual berarti bisa pakai shifter di sini yang ditarik atau tarik pedal gitu, shift. Atau pakai pedal shift. Kalau yang manual open gate. Dan dogleg. Dogleg ya? Wah, unik juga. Jadi gear satunya itu ke kiri terus ke bawah. I see. Kayak mobil balap. Kayak truk. Kayak truk kayak mobil balap. Karena truk kan biasa butuhnya kan gear 2, gear 3 gitu. Iya, torsi gede. Utopia ini juga sama. Jadi gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 semuanya segaris. Keren sih. Memang track. Performanya belum dikonfirm sih, tapi kayaknya curiga Pagani itu nggak terlalu ngejar top speed atau semacam gitu. Karena mereka kan lebih ke arah artistrinya, ke desainnya. Iya. Tapi nggak berarti engineering-nya ditinggal juga. Sasisnya itu dia pakai sasis Carbotenium Carbo Tri-X baru. Jadi dia kombinasi antara sasis Carbotenium, jadi kayak ada carbon fiber. Jadi kalau carbon fiber kan biasa mana punya serat-serat karbon dijalin gitu, jadi benang, habis itu dia jadi lembaran. Kalau Carbotenium itu di dalam benangnya, di dalam benang karbonnya yang dijalin itu ada satu serat dari titanium, dan itu susah banget karena titanium tuh metal yang susah untuk dibentuk.
Tapi ketika dia udah keras, titanium tuh solid banget. Dia solid. elah, bukan Fury. Dia spesifik strength-nya, kekuatan spesifiknya jauh lebih bagus dibandingkan aluminium. Iya. Nah, sekarang di-combine sama carbon fiber yang ringan. Jadi, dia punya keuntungan ringannya carbon fiber, tapi nggak kayak carbon fiber yang kalau nabrak itu rompal. Hancur ya? Enggak ya? Dia lebih solid. Udah lebih solid. Nah, jangan 2 kali lagi. Nah, terus ada yang Carbotrax. Yang Carbotrax orang nggak terlalu tahu, tapi ini teknik baru lagi dalam ngejahit carbon fibernya supaya lebih ringan. Ini semua dipaten sama Horacio sendiri. Soalnya dia kayak ada, kalau nggak salah ada kode HP62 atau apa gitu. Ribet ya? Dia dipaten sama dia. Keren. Jadi itu high tech banget. Bahkan si suspension armnya aja titanium. Bila gila. titanium Hyun itu bukan dipahat. Dibikin dari satu titanium gitu. Ini artistik banget loh. Bukan cuma artistik, high tech banget. Gila, keren. Dan dengan semua hal kompleks itu, maka nggak heran kalau harganya Berapa tuh? perih. Berapa? 2 juta pound. Sebelum opsi dan sebelum pajak. Itu sebelum opsi dan sebelum pajak itu 2 juta pound. Dan kabarnya untuk yang coupe ini saat ini, Utopia Coupe itu cuma bakal ada 99 unit dan semuanya sudah habis. Mahal tapi habis ya. Gila, keren emang. Dunia Pagani emang gila. Dulu, Aing pernah dengar cerita. Kalau kalian ingat ada Pagani Zonda 760 RS. Itu tadinya proyek yang nggak bakal ada. Cuma orang-orang bilang ke Horacio, kita pengen dong Zonda R buat jalan. Nah, sekali waktu ada pelanggan dari mana? Dari Chile. Dia benar-benar datang ke mana? Ke Geneva, waktu itu mau Geneva Motor Show. Dia datang, dia mampir ke booth-nya Horacio, dia bilang, bisa nggak bikinin Zonda R tapi buat jalan? Boleh deh, bisa. Mau berapa? Udah, bikinin 2. Dia tanda tangan di situ 3,2 juta euro tahun 2011. Buset. Langsung. Satu mobil 1,6 juta kan. 3,2 juta. Beberapa bulan kemudian mobilnya udah siap. Dia datang pakai kapal. Dia belum lihat mobilnya. Dia datang pakai kapal, diambil mobilnya, bawa pulang ke Chile. Itu customer Pagani itu gilanya kayak gitu. Dan hebatnya lagi customer Pagani itu pakai mobilnya rata-rata. Itu. Ada Pagani Zonda yang pernah tembus 100.000 kilometer kalau nggak salah. Tiap hari pakai itu ya? Iya, dari pakai. Keren. Nah, bahkan Zonda yang paling tua, Zonda kedua tua, yang warna oranye, Nono itu udah 1 juta lebih. Kilometer ya? Nah, itu mobil tes, tapi sekarang jadi mobil hariannya Christopher, anaknya Pagani. Ya, dunia Pagani itu emang edan sih. Aing jujur salut banget. Ditunggu aja. Kalau siapa tahu kayak kemarin Huayra, tahu-tahu ada yang masuk sini kan. Wah, cakep banget. Aing sih nunggu banget, keren banget. Parah. Nah, tadi kan udah berita dari Pagani. Mana ada berita lagi nggak nih selain dari Pagani Utopia tadi? Sekarang dari Ferrari nih. Apa nih? Ferrari meluncurkan sebuah SUV, tapi mereka nggak mau nyebut itu SUV. Oh, yang itu, yang katanya Ferrari nggak pernah mau bikin SUV. Ya, mereka nggak mau, katanya nggak mau ini. Bukan Ferrari yang bilang sih. Dulu, ex-CEO-nya Ferrari, Sergio Marchionne dulu bilang, sepanjang Aing hidup, nggak mau Aing ada Ferrari SUV, langkahin mayat Aing dulu. Sekarang Marchionne meninggal, Ferrari bilang, oke kita langkahin mayat Mane. Berarti sudah dilangkahi ya? Udah dilangkahi ya, karena akhirnya mereka bikin SUV. Tapi tetap mereka nggak mau nyebut ini SUV. Dia bilangnya kayak 4-door sports vehicle, apalah nggak jelas lah pokoknya. Pokoknya mereka nggak mau nyebut ini utility vehicle, nggak ada kata utility. Pokoknya sports apa gitu. Yang penting sport dulu Ferrari. Sasisnya tuh semua baru ya. Jadi, nah sebelumnya namanya tetap nama 0 sampai 100 sampai 3,3 detik. Kencang tetap. Maksimal speednya ya 300 lebih dikit lah, 313-an. SUV. Tapi SUV gitu. SUV 3,3 detik nggak sampai 100, Aing muntah kali. Nggak, kita agak bingung juga nih. SUV 2 ton, tapi 0 sampai 100-nya 3 detik. Gila nggak tuh? Dan Aing juga pernah dengar, katanya tuh Ferrari bikin si beratnya tuh kayak F12 gitu ya, jadi Iya. Pembagian beratnya F12 gitu. Jadi udah gila nggak sih? Tapi mesinnya rada, orang lihat fotonya sih. Mesinnya tuh ditaruh di belakang front axle gitu, terus jadi kata, jadi agak munduran ya mesinnya. Pembagian berat itu 495. Ntar Aing mikir dulu. SUV tapi distribusi beratnya sama kayak F12. Kayak F12. Keren gak sih? Terus katanya sistem 4-wheel drive-nya kayak Ferrari FF. Betul. Terus nggak bisa off-road dong? Ya yang gituan mana pakai off-road sih, Yas?
Ya masalahnya Aing juga lihat ban standarnya sih 22 inch. Nah kan ban standarnya 22 23. Makanya Ferrari nggak mau nyebut ini sport utility vehicle, nggak mau. Nggak ada utility. Karena nggak ada utility sama sekali, cuman ini Ferrari gede, udah Iya. gitu doang. Tapi edannya sih bisa laku udah 3.000. Iya, padahal harganya tuh sekitar 350.000 pound gitu. Anjir, 350.000 pound itu berarti 7M. Ya. 7M di Inggris. Itu mana tuh harga apa? Apa tuh? Phantom. Waduh, tapi udah laku masalahnya. Edannya customer Ferrari itu edan-edan nih. Iya, customer Ferrari itu gila-gila emang. Dan katanya tuh ini tuh. Nah, Sekarang berita apa lagi nih? sekarang dari tadi kan Italia terus. Sekarang kita pindah ke Land of Freedom. US. USA. Oke, Fuck yeah. ada apa nih US? Hah? Mustang baru. Wah, Perusak akhirnya ya. kerumunan, pembunuh kerumunan akhirnya muncul lagi. Akhirnya ya. Jadi setelah waktu itu Mustang baru tuh 2015 ya, nggak usah. Berarti 9 tahun ya? Hampir 9 tahun. Baru-baru lagi nih. Mungkin 9 tahun, 7 tahun. tujuhan. Akhirnya apa? Mustang generasi baru keluar. Desain basicnya sebenarnya masih mirip Mustang yang sebelumnya, cuma detail-detailnya emang beda. Dan Aing harus bilang, Aing nggak terlalu yakin. Ada sisi yang Aing suka, tapi ada sisi Aing yang nggak terlalu suka. Mukanya sih, kalau menurut gue Mukanya keren sih, oke. Yas. Tapi belakangnya terlalu Belakangnya lancip. panjang, terlalu panjang nih kalau kata. Tapi kalau menurut gue sih belakangnya tuh lancip. Lampunya tuh gitu banget kan, kalau yang ini kan halus. Iya, gitu ya. halus Ini kan. Lancip Gini banget. banget. Iya. Tapi kalau dikasih wing belakang lumayan sih. Keren ya. Kalau kata orang lumayan. Nah, tadinya kan sempat diduga Mustang bakal jadi all-wheel drive, bakal jadi hybrid, bla bla bla. Begitu rilis, kata Ford, tenang aja mesinnya masih V8 sama EcoBoost doang kok, gearbox masih manual sama 10 speed Ya, automatic. setidaknya nggak kayak masal kal sebelah. Oh, nggak kayak tetangga ya, ada charger listrik ya. Charger listrik ya, gimana ya, charger ya. Bagus lah mereka sekarang listrik karena emang charger harus dicas. Bukan charger yang itu. Kan charger pakai HPT ya. Iya, ada gimana charger kan kemarin ada yang konsepnya pakai elektrik terus pakai fake suara V8 gitu, cringe. palsu, aduh. Aduh, Ngapain sih? cringe banget, nggak jelas. Listrik aja gitu. Ya udah lah ya. Udah lah ya, gitu. Oke, jadi kayak- Mustang gimana? Nah, jadi terima kasih Ford untuk mempertahankan mesin V8-nya. Nah, jadi sekarang agak beda nih kelihatannya antara yang EcoBoost sama yang V8-nya. Kalau dulu kan rada susah ya. Ya, sekarang perbedaannya agak beda banget gitu ya. Enggak banget sih. Kalau dulu kan mana harus lihat badge-nya. Nah, 5.0 itu. kalau sekarang tuh si grillnya kalau yang V8 jadi dibagi 3 gitu, ada segmen 3 gitu kayak yang apa? Ya, Kalau dulu kayak Mustang Boss gitu. Iya, Jadi tahu. dibagi 3 gitu. Nah, sambil ngeluncurin Mustang baru ini, mereka juga ngeluncurin versi track ready-nya. Versi track special. Kalau kemarin kan sempet yang ini apa Mach-1, masih ingat kan? Mach-1 ya. Nah, Mach-1 sekarang udah dipensiunin, ganti sama Mustang Dark Horse. Dark Horse, kuda hitam. Nah, yang Dark Horse ini mesinnya dia masih pakai mesin Coyote yang sama 5 liter V8, tapi internalnya ngambil dari Shelby GT500. Wah. Nah, gosipnya Ford nggak bilang langsung berapa horsepower, tapi mereka bilang mesin ini bisa nyampe lebih dari 500 horsepower tanpa turbo, tanpa supercharger. NA ya, NA V8. Manual pula. Dan ya terus ada upgrade aero juga pasti, upgrade sasis. Nah, terus kalau yang performance pack, kalau yang track pack bukan performance pack, yang track pack itu bannya udah Pirelli P0 Trofeo RS. Standarnya tuh ya? Standarnya Pirelli P0 Trofeo RS. Terus pakai gurney flap di belakang buat nambah aero. Ini keren sih. Nah, sekalian yang Dark Horse, Mustang juga nyiapin versi track ready lagi dari lagi ya? Dark Horse ini, sekalian sama versi balapnya. Apa aja tuh? Jadi ada yang Dark Horse S. Dark Horse S itu versi Dark Horse tapi di strip out, terus dikasih roll cage gitu. Terus yang Dark Horse R dikasih tangki yang lebih gede. Untuk apa? Drag gitu. Kayak endurance gitu. Oh, endurance. Endurance. Buat track lah, buat nge-track itu track. Itu katanya sih masih road legal tapi bisa dipakai buat track balap ya? buat track day. Buat track day. Nah, yang 4 lagi ini benar-benar buat balap. Jadi ada yang Mustang GT4. Kalau kemarin kan Mustang GT4 basisnya dari GT350R. Iya. Sekarang basisnya dari yang Mustang Dark Horse. Dark Horse. Terus sekarang ada Mustang GT3. Mustang GT3. Jadi sekarang Apa ya? Ford masuk kelas GT3 pakai Oh Mustang. iya, kemarin kan ada kabarnya tuh ya, Iya. Mustang Ford masuk GT3 katanya. Iya. Nah. Oh, pakai Mustang. Nah, tapi sebenarnya bukan pertama kalinya Mustang dipakai GT3. Oh, pernah ada. Jadi tahun 2011 kalau nggak salah, 2011 sampai 2012
ada tim dari Belgia namanya Mark VDS Racing. Dia bareng sama Maytech Concept dari Swiss bikin Ford Mustang buat GT3, namanya Ford Mustang FR500 GT3. Itu basisnya bodinya dari Shelby GT500, dibikin per regulasi, sebenarnya bukan regulasi GT3 sih, regulasi G3 itu ada balapan di Belgium kelasnya G3 tapi itu sekelas sama GT3 lah. Itu tapi nggak banyak yang make, karena waktu Ford memang nggak konsentrasi di balap. Ford GT aja sebetulnya waktu itu bukan Ford Mustang, bukan Ford yang bikin. Ford GT3 itu yang Ford Shelby, GT3. Nggak, kalau Ford GT3 itu yang bikin Maytech Concept. Iya. Jadi emang bukan bikinan Ford US langsung. Ford cuma nyimpen sasisnya doang. Nah, kalau yang ini Mustang GT3 ini beneran Ford yang bikin. Yeah. Nah, Ford kerjasama sama Multimatic yang kebetulan partner mereka di kelas GTI dulu waktu bikin Ford GT yang kemarin. I see. Nah, Ford GT yang EcoBoost ini, mereka bareng lagi. Nah, big newsnya Mustang GT3 ini bakal ikut Le Mans di tahun 2024. Wah, endurance ya berarti. Nah, bakal ngelawan Ferrari lagi. Ngelawan Ferrari itu 96 GT3. Ford v Ferrari ini. Ford versus Ferrari babak ketiga. Waduh, berarti Mustang sama 296. Wih, gila. Jadi antara turbo V6 versus NA V8. Iya, NA V8. Nah, terus Mustang balap yang berikutnya lagi nih. Tadi kan udah yang Dark Horse S, Dark Horse R, GT3, GT4. Yang berikutnya yang buat drag race, yang Cobra Jet. Nggak drag race, nggak Mustang. Apa nggak Mustang nggak drag race ya? Ya pokoknya Mustang pasti pakai drag race lah gitu ya. Nggak nabrak kerumunan, nggak Mustang. Nggak gitu. jadi gimana nih? Mustang kalau drag race lah, itu mah udah pasti. Orang nggak terlalu ini drag race ya, tapi ya biasa lah ban drag. Namanya muscle car lu pasti identik sama drag sih. Harusnya 1000 horsepower ada kali ya itu. Lebih bahkan mungkin ya. Yang Cobra Jet orang nggak terlalu tahu. Nah, yang berikutnya ada lagi. Nah, kali ini banyak banget ya. Nah, kalau yang kali ini apa lagi nih? Karena Mustang sekarang produk global. Mustang ikutan Australian Supercars. Nah, sebelumnya kan Ford juga udah pakai Mustang yang Mustang generasi sebelumnya buat Australian Supercars. Cuma dulu regulasinya tinggi minimumnya itu sekitar 1400 mm. 1400 1500 itu. Makanya mobilnya kelihatan kayak hidrocephalus. Iya, tinggi semua. Mobilnya tinggi, aneh Mustangnya. Nah, sekarang mobilnya boleh dipendekin, jadi kelihatan kayak bener Mustang banget. Walaupun sasisnya sebenarnya sasis kontrol. Itu ya kalian harus coba tonton Australian Supercars. Wah, itu balapannya edan banget, seru banget. Dan semua mobilnya nggak ada satupun yang pakai mesin V6 turbo. Semuanya V8 ya. V8 600 horsepower. Dan selain itu, sebagai tambahan aja ya, ini di Australian Supercars ini, kan dulu kan gelutnya antara Holden sama Ford. Ya, Holden Ford tuh di Australia tuh identik banget lagi kan. Nah, Holden kan keluar, Holden kan dibunuh. Sekarang jadinya cuma GM. Nah, GM tahun ini apa tahun ini? Apa tuh? Camaro. Wah, Camaro sama Mustang. Ini di US-nya aja, bahkan global aja, Camaro sama Mustang itu sebelah-sebelahan. Iya, sekarang di Australia gontok-gontokan. Waduh. Itu seru. Kalian kalau bisa dapat akses buat nonton Australian Supercars, wajib banget. Itu balapan seru banget. Serius, balapan seru banget. Parah sih. Mustang menarik juga ya sekarang. Mustang menarik nih sekarang nih. Bagusnya ya jangan sih ya, kalau bisa Mustang jangan elektrik lah. Nah, ini menariknya nih berita hari ini kita nggak ada elektrik ya. Nah, ini sebetulnya anehnya sisi lain dari Aing ya. Aing tuh orang yang dari kecil tuh sebenarnya environmentalist, orang tuh peduli lingkungan dan orang tuh conservationist. Orang percaya bahwa kita harus menyelamatkan lingkungan, bahwa sebenarnya bukan lingkungan yang butuh kita, tapi kita yang butuh lingkungan gitu. Nggak ada lingkungan kita mati. Cuma di sisi lain, Aing mau punya sisi petrolhead, sisi yang hobi Aing adalah mementingkan petrol, bakar ban dan bakar bensin. Oke, petrol. Mobil listrik ya daripada pakai mobil bensin itu, kalau buat mobil harian gitu ya mendingan nggak mau bilang pakai mobil listrik, dia pakai public transport lah gitu atau semacam itu. Tapi kalau ini kan kita bahasannya kan bukan mobil harian ya. Ini mobil hobi sih. Mobil hobi. Ya. Kalau mobil hobi kan nggak dipakai tiap hari, jadi ya it's okay lah. It's okay lah, mau pakai bensin mesin kayak apa juga ya. Toh nggak tiap hari dipakai juga kan. Jadi please Dodge, pikirin lagi itu keputusan tuh bikin charger elektrik, tolong. Siapa yang mau muscle car pakai suara V8 palsu? Nggak ada. Aduh, ya. Orang sih nggak suka. Tapi ya, anyway, itu berita-berita hari ini yang ternyata lumayan seru, walaupun cuma 3 seru dan nggak ada elektrik. jadi nggak mendenging gitu. Ya.
Bersuara semua. Bersuara semua dan berasap semua. Berasapnya bukan kebakaran sih. Wah, jangan dong. jangan dong. Ya, tapi ya itu berita hari ini. Seperti biasa, kalian komen apa yang kalian suka. Kalian entah suka Mustang, entah suka Utopia. Mungkin kasih pendapat kalian soal Pagani Utopia, karena Pagani Utopia ini mobil yang agak unik ya. Agak unik ya. Nah, jadi coba kalian kasih pendapat kalian soal Utopia. Apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka. Komen aja. Jangan lupa like. Jangan lupa juga subscribe. Dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. Akhir kata gue Tias. Gue Andika. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.